Kapitalisme menyelesaikan masalah dengan masalah. Islam menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gali lubang, tutup lubang, begitulah kira-kira kiasan yang diungkapkan dalam penyelesaian masalah akibat pandemi ini. Ibaratnya untuk menyelesaikan masalah yang satu, menimbulkan masalah yang lain, hingga pada akhirnya berjibaku masalah menerpa negeri ini. Mulai dari hal remeh hingga yang tak bisa diremehkan, pandemi global ini telah berhasil mengacak-ngacak tatanan ekonomi di dunia, hingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi di titik terkritisnya. Alhasil banyaklah orang tak bersalah kena imbasnya sendiri. Mandeknya distribusi barang dan jasa, baik karena jarang pemesan atau memang sudah tak lagi bisa beroperasi, membuat para pekerja dirumahkan. Bukan satu atau dua orang, tapi ribuan orang yang telah dirumahkan. Lebih parahnya, ada yang belum diberi pesangon atau digaji lebih rendah dari yang seharusnya. Bisa jadi memang tak ada maksud bagi para bos untuk melakukan ini semua. Tetapi masa pandemi ini telah memaksa sektor pabrik, perkantoran, dan tempat usaha lainnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, atau yang bisa kita kenal yaitu PHK. PHK ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi bagi suatu perusahaan. Namun akibatnya justru memunculkan masalah baru. Jutaan pengangguran lahir di dunia. Mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Apalagi jika tinggal di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Untuk makan saja harus beli. Bagaimana dengan uang kontrakan, bayar listrik, bayar air, dan tagihan lainnya? Jika tak dapat pemasukan dan iman tidak kuat, bisa saja jalan terakhir yang dilakukan dalam mengakhiri hidup di dunia. Bisa jadi peristiwa seperti ini terjadi di tempat lainnya. Jika jumlah pengangguran terus bertambah, pemenuhan ekonomi pun tidak bisa dilakukan. Dan imannya hanya sebiji jagung pun, maka banyak orang yang dipastikan putus asa. Bahkan bisa jadi mengikuti tindakan seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Tak hanya itu, keputusan pemberian asimilasi dan integrasi bagi para napi demi menjaga social distancing di lapas pun menuai banyak kritikan pada masyarakat. Karena penyelesaian ini ternyata juga melahirkan masalah baru. Namun sayangnya kebijakan ini telah menambah gaduh masyarakat. Pasalnya kini masyarakat justru yang was-was karena keamanan lingkungan dipertaruhkan. Peningkatan tren tindak kejahatan di masa pandemi ini meningkat hingga naik sekitar 11,8%. Meskipun tidak semua kejahatan dilakukan oleh mantan napi yang asimilasi, tapi pembebasan napi ini justru melahirkan keresahan baru di masyarakat. Kebijakan yang dinilai menambah beban masyarakat lagi adalah larangan mudik. Secara umum larangan ini memang bertujuan baik, meminimalisi pergerakan manusia hingga kita dapat menekan persebaran virus COVID-19 ini. Namun, kebijakan ini pun menghasilkan masalah baru. Para perantau yang sebelumnya menjadi korban PHK atau jualannya yang semakin sepi di daerah terantau akhirnya bingung jika bertahan di daerah tersebut atau di daerah rantau mereka yang mencari uang tidak dapat uang. Tapi jika pulang ke kampung pun mereka tidak diperbolehkan karena ada larangan mudik. Meskipun ada kebijakan pemberian dana sosial kepada para perantau yang ter-PHK, akankah bantuan itu bertahan lama dan dapat memenuhi kebutuhan hidup merata? Yang jelas, dana bansos yang digadang-gadang untuk memberikan bantuan pada rakyat terdampak COVID-19 sedang dipermasalahkan, di mana bantuan tersebut hanya diperuntukkan rakyat miskin yang terdata, sedangkan yang belum terdata belum bisa dapat bantuan. Beginilah gaya sistem sekuler dalam menyelesaikan masalah. Hanya menyelesaikan di permukaan saja, tanpa memperhatikan imbasnya. Maklum, sistem ini hanyalah sistem yang menganggap segala sesuatu adalah materi. Yang penting bisa diselesaikan, masalah nanti muncul akibat baru dipikirkan dalam belakangan. Cocok dengan perumpamaan di awal, gali lubang, tutup lubang. Sungguh sebuah penantian yang tak tahu ujungnya di mana. Keburu rakyat sesak napas karena himpitan hidup semakin mengecat kehidupannya. Jika sistem kapitalisme sekuler tak lagi memiliki harapan terang di masa depan, sepantasnya sebagai orang berakal kita perlu mencari solusi lainnya. Seorang mukmin ialah orang yang yakin akan keberadaan Tuhannya, taat dalam ajaran agama, pun takut berbuat kesalahan atas segala amalnya. Dalam mencari sistem alternatif pengganti kapitalisme ini, semestinya kita tak perlu tengok kiri dan kanan,
Karena dalam keyakinan kita, terdapat sebuah sistem penyelesaian masalah hidup, malah lebih kompleks. Jika kita berpijak padanya, dapat dipastikan akan selamat dunia dan akhirat. Itulah sistem khilafah atau sistem Islam, yang dengan kekuatannya mampu membangkitkan orang-orang dari keterpurukan dengan penanaman akidah yang kuat. Masyarakat akan tahan banting. Ia meyakini bahwa wabah ini adalah kode atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak gampang stres untuk menghadapi pandemi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jika sejak Islam dijadikan sandaran, penyebaran wabah COVID-19 ini akan merembet kemana-mana. Dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah sesuai sabda Nabi, insya Allah COVID-19 hanya terlokalisasi pada suatu tempat saja, sehingga tidak merambah pada masalah sosial lainnya. Masihkah kita ragu dengan solusi yang ditawarkan Islam?